Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hardiana dengan nomor induk 186220131. Saya dari kelas 7 SIP 1. Di video kali ini saya akan mereview dan menganalisis kritis sebuah artikel yang berjudul pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap ekonomi performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi. Di video kali ini pun adalah salah satu syarat tugas mata kuliah seminar akuntansi. Nah, langsung saja yang pertama yaitu berdasarkan artikel tersebut, yaitu yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu riset gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, motivasi atau isu penelitian di dalam sebuah artikel ini adalah tidak kurang dari 30.000 perusahaan yang beroperasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Namun peningkatan jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur Indonesia yang menurun. Kinerja industri manufaktur Indonesia sepanjang 2015 ini anjlok. Nah, hal ini ditunjukkan dengan indeks manajer pembelian yang selalu di bawah 50%. Nah, menurut riset gap-nya di sini, tekanan untuk menaikkan harga jual kian kuat depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berkepanjangan. Dalam kutipan Kuningan 2016, perwujudan selera baik tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Dikutip dalam Melani pada tahun 2015. Nah, untuk fenomenanya di sini di tahun 2015 saat terjadi penurunan kinerja ekonomi, hanya retur saham PT Unilever Indonesia Tbk yang bertahan dengan retur saham positif. Analisis PT Samuel Sekuritas Andi Ferdinand menuturkan kinerja PT Unilever Indonesia Tbk itu dipicu kenaikan harga jual produk sekitar 2% pada 9 bulan pertama pada tahun 2015. Hal itu mengingat 55% dari beban pokok penjualan memiliki eksposur terhadap mata uang asing walaupun menghadapi tekanan perlambatan ekonomi pada tahun 2015. PT Unilever Indonesia Tbk tetap ekspansi dengan membangun pabrik salah satunya oleh induk usaha perseroan yaitu PT Unilever Chemical Indonesia yang membangun pabrik pengolahan kelapa sawit di CI Mangke. Produk hasilnya merupakan bahan baku sabun dan deterjen bagi PT Unilever Tbk. Nah, di dalam fenomena ini menurut kritisinya yaitu tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menjelaskan dengan baik. Hanya saja riset gap penelitian ini kurang banyak referensinya. Seharusnya peneliti mendapat riset gap lebih dari 5 supaya bisa mengaplikasikan dengan penemuan yang sudah ada. Nah, yang kedua yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang A yaitu adapun tekanan untuk menaikkan harga kian kuat seiring depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berkepanjangan dalam kutipan Kurniawan pada tahun 2016. Yang B, perwujudan secara baik tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Yang C, PT Unilever Chemical ditargetkan beroperasi pada tahun 2016. Dikutip pada Melani 2015. Nah, kritik poin ini yaitu seharusnya artikel-artikel yang digunakan untuk penelitian ini lebih dari 5 artikel yang terdapat di penelitian ini kurang mendukung dan mengangkat penelitian. Karena jika banyak referensi akan semakin baik supaya bisa mengaplikasikan dengan hasil-hasil yang sudah dianalisis. Nah, adapun poin yang ketiga itu apakah yang menjadi kebaruan atau novelty pada penelitian ini. Di artikel ini tidak ada novelty di penelitian ini, yang mana kritik poin ini yaitu peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstrak
ataupun pengantar penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan kebaruan pada penelitiannya agar reviewer mudah memahami konsep penelitian ini. Yang poin selanjutnya itu apa research question atau rumusan masalah dari penelitian ini. Research questionnya itu apakah economic performance mempengaruhi environmental performance. Yang kedua itu apakah economic performance mempengaruhi corporate image. Yang ketiga itu apakah economic performance mempengaruhi corporate social performance. Dan yang selanjutnya itu apakah economic performance mempengaruhi competitive advantage. Yang kelima yaitu apakah economic performance mempengaruhi competitive advantage pada hubungan environmental performance. Yang keenam yaitu apakah economic performance mempengaruhi competitive advantage pada hubungan corporate image. Yang terakhir yaitu apakah economic performance mempengaruhi competitive advantage pada hubungan corporate social performance. Nah, kritik pada poin ini yaitu peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang. Perumusan masalah di atas pun adalah hasil penelaahan dan reviewer merujuk pada hipotesis penelitian ini. Nah, yang kelima adapun apakah tujuan penelitian ini? Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh ekonomi performance terhadap environmental performance. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap ekonomi performance. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap ekonomi performance. Yang keempat itu untuk mengetahui pengaruh competitive advantage terhadap ekonomi performance. Yang kelima itu untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap ekonomi performance. Yang keenam yaitu untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap ekonomi performance. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate social performance terhadap ekonomi performance. Nah, kritik pada poin ini yaitu tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti menjelaskan tujuan penelitian secara implisit. Yang selanjutnya itu apakah kontribusi dari penelitian ini? Kontribusi penelitian ini yaitu adapun kontribusinya yaitu pada penelitian ini fokus menjelaskan hubungan antara kondisi perekonomian pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa jumlah industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur Indonesia yang menurun. Dan adapun kinerja ekonomi yang hemat secara ekonomi tetapi membawa keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi juga perlu disertai adanya perilaku kerja ekonomi yang etis. Dan yang terakhir itu apabila tingkat pengembalian saham perusahaan buruk dan memperlihatkan hasil yang kurang baiknya ekonomi performance perusahaan di mata stakeholders. Shareholders membeli kepercayaan rendah terhadap perusahaan itu. Perusahaan tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Investor akan berpikir ulang untuk melakukan investasi. Jadi perusahaan tidak mendapat tambahan modal untuk kegiatan operasinya tersebut. Kritikan pada poin ini yaitu tidak ada kritik untuk peneliti ini. Peneliti sudah menjelaskan kontribusi peneliti secara implisit. Adapun yang ketujuh itu apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, grand teori yang digunakan yaitu yang pertama adalah teori stewardship, yang mana menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Yang kedua itu adapun teori akuntansi positif, yang mana menjelaskan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi
dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Yang ketiga itu adapun teori legitimasi, yang mana menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dengan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima di pihak luar. Adapun poin kritik pada poin ini adalah tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menjelaskan grand teori dengan baik. Nah, adapun yang ke-8 yaitu jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun keterkaitannya yaitu keterkaitan stewardship dengan variabel dependent economic performance di dalam penelitian ini yaitu perilaku steward yang kolektif, sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat tercapai. Misal, meningkatkan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini menguntungkan stakeholder dalam bentuk kenaikan return saham. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Hubungannya sangat kuat dengan kesuksesan perusahaan. Nah, adapun yang selanjutnya itu keterkaitan teori akuntansi positif dalam penelitian ini yaitu terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan, yang mana dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Penyusunan teori akuntansi positif yang handal akan membantu membuat laporan tanggung jawab sosial perusahaan dengan laporan yang handal dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau stakeholder. Nah, adapun yang ketiga yaitu keterkaitan teori legitimasi dalam penelitian ini yaitu terletak pada variabel environmental performance-nya, yaitu adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Kontrak sosial dua belah pihak ini mengutarakan bahwa perusahaan butuh legitimasi atau pengakuan dari masyarakat tentang operasi dan produk yang dihasilkan, sedangkan masyarakat menuntut tanggung jawab perusahaan agar mengelola lingkungan di sekitar perusahaan. Jadi, perusahaan diharuskan untuk memperhatikan teori legitimasi ini untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga tanggung jawab terhadap lingkungan di dalam masyarakat. Apabila perusahaan memperhatikan hal tersebut, maka ekonomi performance perusahaan akan meningkat. Nah, kritik untuk poin ini yaitu tidak ada kritik. Peneliti sudah menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Nah, adapun yang ke-9 yaitu gambar kerangka konseptual, yang mana yaitu terdapat environmental performance sebagai variabel 1, corporate image-nya itu sebagai variabel 2, corporate social performance-nya itu sebagai variabel ketiga, dan adapun hipotesis dan variabel ekonomi performance itu sebagai variabel Y-nya. Yang selanjutnya itu apakah hipotesis penelitiannya? Hipotesis penelitiannya itu yang mana H1 environmental performance ini berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Hipotesis 2-nya itu yaitu corporate image berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Adapun hipotesis yang ketiga yaitu corporate sosial berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Hipotesis yang keempat yaitu competitive advantage berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Adapun hipotesis yang kelima itu competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance
terhadap economic performance. Adapun hipotesis yang keenam itu competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Adapun hipotesis yang ketujuh yaitu competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, kritik pada poin ini yaitu peneliti menjelaskan hipotesis penelitinya dengan jelas sehingga mudah dipahami. Nah, adapun yang ke-11 yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan dan rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Nah, yang pertama yaitu rancangan penelitian, yaitu metode asosiatif, yang mana poin kritik pada poin ini peneliti tidak menjelaskan rancangan dengan jelas. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dalam rancangan penelitiannya. Nah, yang kedua itu yang B, definisi operasional, variabel dan pengukurannya. Adapun ekonomi performance yaitu ada return saham, environmentalnya performance itu sistem proper, corporate image atau awards itu kualitas performance, responsibility dan attractiveness, corporate social performance, konfigurasi organisasi bisnis. Dan adapun competitive advantage atau sistem R&D. Kritikan pada poin ini yaitu dalam hal ini peneliti kurang jelas dalam menampilkan indikator corporate image. Seharusnya ditampilkan indikator apabila data yang bersumber dari award. Adapun teknik penarikan sampelnya yaitu penarikan sampel menggunakan teknik metode purposive sampling, yang mana penelitian hanya menggunakan cara-cara penyajian data dengan tabel biasa maupun distribusi frekuensi. Penjelasan meliputi modus, median, dan varians kelompok. Nah, kritik menurut poin ini yaitu peneliti sangat jelas dalam menjelaskan dalam penarikan sampel secara detail. Harusnya peneliti menambah berupa gambar atau diagram. Adapun unit analisisnya, yang mana perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia ini terdapat di BI. Yang mana menurut kritikan di sini peneliti sudah jelas menampilkan unit analisis, tapi secara implisit. Nah, ini adalah metode analisisnya, yang mana ini adalah kriteria perusahaan yang termasuk kriteria BI. Nah, adapun perusahaan-perusahaan yang nama-nama perusahaan yang tercantum di BI. Nah, yang selanjutnya itu adapun jenis data. Nah, adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data populasi yang diambil dengan metode purposive sampling. Nah, menurut kritisinya itu peneliti sudah menampilkan jenis data secara jelas tapi secara implisit. Nah, yang selanjutnya itu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Adapun jenis persamaan regresi ini itu adapun EFP A plus beta 1, FP plus beta 2, C lead plus beta 3, CS speed plus beta 4, CAIT plus beta 5, EF speed dikali C
CAIT plus beta 6 CLIT dikali CAIT plus beta 7 CSPIT beta kali CAIT plus IT. Nah, menurut kritisinya yaitu tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitian ini. Nah, adapun yang ke-13 itu jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif hasil uji kelayakan model hasil uji hipotesis. Jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Di sini sudah jelas. Adapun statistik deskriptif yang tercantum itu menurut kritisinya sini penulis hanya menampilkan tabel analisis statistik deskriptif. Harusnya peneliti menjelaskan hasil dari statistik deskriptifnya tersebut. Nah, adapun uji kelayakan modelnya yaitu menggunakan uji Chow, effect test, cross section F. Nah, menurut jadi dari uji kelayakan model tersebut adalah menggunakan random effect model layak digunakan. Menurut kritisinya yaitu di sini peneliti hanya menampilkan tabel, seharusnya peneliti menjelaskan hasil dari 3 uji model tersebut. Nah, ini adalah uji hipotesisnya. Nah, dari tabel tersebut dapat didapatkan nilai T-table dengan tingkat Q sama dengan 5%, nilai tes statistiknya EFP sebesar min 1463969 itu lebih besar T-tablenya dari 1,684. Nilai probabilitasnya itu 0,1449 itu lebih besar dari 0,5. Maka hipotesis A ditolak. Artinya bahwa variabel environmental performance atau EFP ini dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang berarti. Hipotesis 1 ini tidak terbukti. Nah, nilai tes statistik C1 sebesar min 2, 12, 4, 5, 36 T-table yaitu 1,684. Nilai probabilitasnya itu 0,0389 itu lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesisnya itu HA-nya itu dapat diterima. Artinya bahwa variabel component image atau C1 ini dalam penelitian ini memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi performance, yang berarti hipotesis 2 ini ditolak karena tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Tetapi jika didasarkan dengan C1 dikali dengan CA dengan tingkat 10%, maka C1 ini berpengaruh positif terhadap ekonomi performance, yang berarti H2-nya ini atau hipotesis yang kedua ini dapat diterima. Nilai tes statistik SP sebesar min 3, 11, 0,522 T-table-nya yaitu 1,684. Nilai probabilitasnya itu 0,039 lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima. Artinya variabel komponen social performance memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi performance, yang berarti H3-nya ini ditolak berdasarkan hasil hipotesis yang berada di bab 2 bahwa SP berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Nilai tes statistik CA sebesar 1,805879 T-table yaitu 1,684. Nilai probabilitasnya itu 0,7737
lebih besar dari 0,05, maka HA-nya ini ditolak. Artinya bahwa variabel corporate advantage tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance, yang berarti H4-nya ini ditolak. Nah, menurut kritisi poin ini, yaitu peneliti menjelaskan hasil hipotesis secara implisit. Seharusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya dengan jelas agar tidak terjadi kekeliruan. Nah, adapun yang terakhir yaitu apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini. Simpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, environmental performance berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance. Yang kedua itu corporate image tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance. Yang ketiga itu corporate social performance berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance. Yang keempat itu competitive advantage berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance. Yang kelima yaitu competitive advantage berpengaruh positif pada hubungan EFP terhadap ekonomi performance. Yang ketujuh yaitu competitive advantage tidak berpengaruh pada hubungan CI terhadap ekonomi performance. Yang terakhir yaitu competitive advantage berpengaruh positif pada hubungan CSP terhadap ekonomi performance. Nah, menurut kritisinya di sini tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah memaparkan kesimpulannya. Adapun keterbatasannya yaitu yang pertama, periode penelitian ini relatif singkat yaitu 5 tahun. Yang kedua itu sampel perusahaan sedikit karena hanya dari perusahaan manufaktur. Yang ketiga itu kurangnya referensi penelitian terdahulu. Kritisi pada poin ini yaitu seharusnya peneliti juga memberi arahan untuk stakeholder atau shareholder, karena pada penelitian ini hanya terpaku kurang menganggap fenomena yang sudah dijelaskan. Adapun yang terakhir itu implikasi. Di sini tidak ada implikasi. Nah, kritisi dari poin implikasi ini yaitu peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder terkait pengaruh kinerja ekonomi yang menjadi penguat pengaruh ini. Nah, cukup sekian dari pemaparan review dari sebuah artikel ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.